hari ini ku anu Le, apa ngerepotin jenengan ya. Dari Iya. sekian banyak orang tuh salah si jenis yang mesti tak daftar untuk tak ajukan pertanyaan, tak jawab wawancara, tak dokumentasi itu salah satunya adalah jenengan. Ngono lho Kang ceritanya. Alhamdulillah. Oh, alasanku sih yo anu jenengan ini kan termasuk senior senior. Podo. Kajak setahun toh. Tapi kan ilmune luwih akeh ngono Kang. Langsung anu Kang. Alasannya apa to Kang? Biyen kok jenengan pas neng kuliah itu kok jikik apa jenenge jikik apa? Jikik yuk bahasa apa jikik itu? Jikik apa Le? Ngambil jurusan, Ya, ngambil ambil ngawe apa ya? Neng gone unit kegiatan mahasiswa iki kok teater gitu. Oh. Nah, ngono piye Kang? Piye? Bukan karena ambil jurusan kuliahnya jurusan apa ndak ya? Teater. Takakno malah UKM. UKM ora penting. Piye? Itu kan dulu waktu SMP ya. Waduh kan nanti kudune lho. Historisnya mulai SMP. Iya. Kalau SD enggak ada soalnya. Nah. SMP itu kan ada mata pelajaran bahasa Indonesia tentang drama toh. Tentang cara mengungkapkan sesuatu. Nah, SMP itu dibandingkan teman-teman yang lain, saya kalau ada mata pelajaran itu paling seneng. Jadi langsung bikin naskah sendiri. Nah, kalau teman-teman cuma baca, ya cuma baca berdiri. Kalau saya enggak, saya plus sama adegannya. Sampai kalau ada lawan main tuh malu kalau main sama saya. Karena gila. Iya, mulai SMP. Saya cuek karena itu termasuk aktualisasi diri waktu SMP. Oh, butuhnya katanya. Iya, karena saya waktu SMP itu seneng kalau bisa jadi terkenal. Itu. Nah, Keren. SMP pun saya juga sudah sering gambar poster-poster biskup. Oh iya Kang. Sutradara Jatmoko gitu. Oh iya. Seneng gitu saya dulu. Makanya teman-teman sekarang SMP kalau tahu itu sudah nggak kaget SMP. Nah, waktu lulus SMP kemudian waktu perpisahan ya kan anak-anak saya pertama nggak tahu teman-teman itu ngadakan acara untuk malam perpisahan. Siang perpisahan. Okay. Karena waktu itu siang. Nggih, Pak. Nggih, Mas. Terus kemudian makasih Mas. Nggih. Kemudian saya enggak tahu tiba-tiba kok ada yang ngajak. Padahal dia sudah proses sebelumnya. Tiba-tiba ngajak saya. Nah, kemudian waktu itu teman-teman lain akhirnya kita nggak bisa kumpul sama teman-teman SMP karena saya sibuk di pementasan. Akhirnya jadi Cek apa, Kang? ecek-ecekan. Kang? Ya nggak ada organisasi, pokoknya teman-teman kumpulan mau ngadakan pentas, pertunjukan, terus tiba-tiba ngajak saya. Nggak tahu mungkin info dari teman-teman. Itu SMP, terus SMA juga demikian. SMA itu kebetulan ada teater di SMA. Di SMA piro Kang? SMA 10. Oh SMA 10, SMA Negeri 10 Surabaya kan Iya. ya. Di sana ono unit juga kelompok teater Kang ya. Kelompok teater. Namanya Teater Semadasa. Semadasa. Kalau SMP belum ada dulu. SMP belum ada. Jenengan masuk situ kan? Ya karena SMA ada. SMA 10 saya akhirnya ikut gabung sama SMA 10 teater Semadasanya. Nah itu kebetulan Mas Ujang sebagai pembina. Jadi Mas Ujang dulu juga Mas Ujang almarhum, dia juga alumni SMA 10. Dia lulus kita masuk. Nah, Mas Ujang, Mas Ridwan, Mas Sofyan itu trio, 3 orang itu. Ditambah satu Mas Nanang. Mas Nanang itu saya kelas 1, Mas Nanang kelas 2. Ya, mereka berempat itu yang nangani teater waktu itu. Akhirnya kita bergabung di Teater Semadasa. Lah Mas Ujang dan kawan-kawan itu notabene adalah anggota teater Jaguar Kang ya. Iya, gitu kan. Gitu. Teater umum Jaguar yang punya basic adalah teater religi di Surabaya. Iya, jadi kebetulan guru-guru saya itu adalah tergabung di teater Jaguar. Akhirnya mau tidak mau ya kita ikut ke Jaguar. Karena ternyata di Jaguar itu banyak sekali anggota teater yang Jaguar yang ngajar di sekolah-sekolah di SMA Surabaya. Sampai pernah membuat namanya Latgab, latihan alam gabungan. Itu ada SMA 10. Ada SMA Gadija. Nah, cewek-cewek tok SMA Gadija itu. SMA Dharma Wanita. SMP Hang Tua, SMP 13. Semea Ketintang. Banyak, Mas. Nggih. Nah, itu semacam kita kayak arisan.
selalu mengadakan acara pementasan berganti-ganti tempat. Terus kalau mau latihan alam gabungan. Tapi itu di bawah naungannya Teater Jaguar, Kang? Iya. Inisiatifnya Teater Jaguar? Iya, betul. Karena bukan institusi pemerintah enggak ada? Bukan, belum ada. Tahun piro itu, Mas? Ya tahun 90, 91. Nah, iklim itu kenapa kok dibentuk ngene, Mas? Kok tiba-tiba Jaguar punya inisiatif ngono? Apakah iklim waktu itu teater neng Surabaya go ngono, Mas? Sudah ada. Ada. Lo enggak teater di Surabaya sudah banyak. Tapi tidak punya iklim kayak itu mau. Teater Nol, Teater Sandra Dikta, teater apa ya, sudah banyak. Banyak ya. Tapi kebetulan anggota-anggota teater Jaguar itu yang banyak ngisi di SMA sekolah. Seperti itu. Bahkan saya pun punya keinginan saya mau mendirikan di SMP Taman alumni saya dulu. SMP Taman iya gitu. Jadi seperti itu akhirnya makanya kenapa Jaguar kalau mau regenerasi itu insya Allah enggak akan kehabisan stok waktu itu ya waktu itu. Enggak. Ya. Cuma sekarang ini sudah mulai mengalami degradasi. Degradasi memang. Ya, itu. Terus mau ke sekolah SMA tiba-tiba masuk kuliah. SMA saya masuk kuliah. Kuliah di Untak waktu itu karena saya hanya ingin teknik industri waktu itu. Kebetulan di ITS enggak masuk, ITB enggak masuk. Yang swasta ada ya Untak waktu itu teknik manajemen dan industri ya wis masuk aja. Sebenarnya saya inginnya IKJ dulu. Oh, sempat mikir ngono, Kang. Cuma enggak boleh sama orang tua. Biasa. Dadi wong gendeng ya, Kang ya. Enggak boleh sama orang tua. Jadi wis cukup seni itu otodidak saja. Oke. Iya. Nah, kebetulan sebelum masuk ke Untak itu saya kelas 3 itu sudah ikut lomba drama 5 kota. Waktu mau lulus. Mewakili itu teater laga tadi itu. Latihan alam gabungan yang semuanya SMA Surabaya. Udah pentas ikut lomba drama 5 kota. Kebetulan Untak waktu itu juga ikut. Untak ikut. Jadi teman-teman senior Untak yang di atasnya 9192 itu sedikit sudah tahu saya waktu di Taman Budaya. Pas acara pentas itu, Kang ya. Karena kebetulan lomba drama 5 kota itu saya dapat nominasi. Nomor pemeran pembantu terbaik. Iya itu. Jadi waktu di Untak akhirnya wis melok gabung aja di Kusuma. Iya. Terus juga waktu mau masuk Untak itu juga saya sudah tampil di Pekan Seni WR Supratman. Pekan Seni WR Supratman itu pekan seni yang pertama kali yang diadakan di Surabaya untuk memperingati ulang tahun Surabaya. Itu naskahnya Aurat. Jaguar atas nama Jaguar. Jaguar atas nama Teater Jaguar. Sudah 3 kali sempat dipentaskan di Sumeneb juga. Jadi mungkin teman-teman Untak juga lihat waktu itu Aurat. Kebetulan dapat apresiasi yang luar biasa Aurat karena beda dengan teater-teater yang konvensional saat itu. Jadi tahun 93 itu Jaguar sudah menampilkan teater eksperimental yang mendobrak konvensional aturan-aturan teater seperti itu. Naskahnya tetap sama miliknya siapa? Mas Hujan. Ya. Lebih banyak ke eksplorasi gerak. Eksplorasi gerak. Meskipun dia ketika tidak dialog dia tetap gerak di atas panggung. Jadi tidak ada pergantian masuk keluar masuk panggung ya sudah satu panggung itu sudah 6 aktor sudah di situ. Seperti itu ya bahasa simbol. Nah, akhirnya di Kusuma saya ikut gabung karena juga ingin berkontribusi di Kusuma. Jadi selain saya di Jaguar juga di Kusuma. Akhirnya wis gabung. Tapi itu saya dulu enggak pernah ikut latihan waktu awal-awal. Karena juga sibuk di luar jadi ketika diklat aja saya ikut. Terus Kang, pas sampe nonton pas masuk ke teater kampus, kira-kira Kang, iklim teater kampus yo apa, Kang? Nek bojoran. Sehingga mungkin sampean ana panggilan aku mesti kudu melok neng teater kampus lah. Mungkin opo lah ada satu persoalan yen teaternya beda apa ngono. Ya, ada apa? Waktu itu kan teater kampus itu dia termasuk
teater yang kelas nomor 2 lah. Alasannya apa? Dibandingkan kelas umum. Iya kan. Karena ya SDM-nya kan juga SDM-nya mungkin dia baru-baru bergabung, SDM-nya terus kemudian hasil dari proses kreatifnya yang kurang memuaskan seperti itu. Nah, saya masuk ke teater kampus juga salah satu ingin menunjukkan bahwa teater kampus tidak dipandang sebelah mata. Itu. Minim punya Kang ya posisi yang sama ya Kang ya. Iya, paling tidak sama dengan teater yang lain gitu. Jadi kebetulan tahun 93 setelah saya diklat sama Teater Kusuma, ya kan? Saya diserai kan di divisi teater waktu itu. Ya. Langsung saya nangani 94 anak-anak teater. Iya, termasuk sampean ini. Ajur Jum. Iya. Terus Kang. Terus. Di situ saya karena ingin ambisi saya pribadi juga ingin karena harus bagus teater kampus. Saya menerapkan aturan yang sangat-sangat ketat yang sebelumnya belum pernah dilakukan di Teater Kusuma. Kaya toh, Kang. Mungkin dulu pernah dilakukan oleh Mas Sofyan. Nah, Mas Sofyan itu ternyata juga dulu sempat diuntak di Teater Kusuma. Tapi hanya sampai semester 5 kalau nggak salah. Terus Mas Sofyan pindah ke IKJ. Ke Jakarta. Ya, mungkin saya dapat cerita dulu, akhirnya saya mengadopsi seperti punya waktu Mas Sofyan waktu dia membina Teater Kusuma. Saya ekstrim waktu itu kan ya, pokoknya jiwa sama hatinya anak-anak baru harus diaduk-aduk. Harus diturunkan betul, harus diaduk-aduk sebelum dia bisa mewujudkan jadi artis kan. Artis kampus. Nah, itu jadi. Tapi alhamdulillah ya, dulu tahun 94 itu sampai sekarang seperti saudara teman-teman ya. 94, 95 yang saya masih ngawali itu jadi proses teater yang begitu keras dulu ternyata enggak cuma hasilnya untuk bisa bagaimana kita bisa pentas, bagaimana kita bisa jadi aktor, tapi kemudian hari ternyata persaudaraan ini masih melekat. Artinya ya, itu iya bener enggak? Mbek Kang, mbek disambi Kang. Iya, Re. Oke. Maaf. Iya. Lapar perut saya. Iya Kang. Memang Kang, apa? Ketika jenengan berarti sebelum era itu gemblengan teater yang sangat ngomong teater itu hanya difokuskan yang nggone peran ya Kang ya. Iya. Keaktoran. Bukan teater itu nek menurut bentuk jiwa, bentuk kepribadian ngono orang Kang ya. Setelah jenengan itu akhirnya bahwa sebuah teater itu yo iso dadi satu metode untuk apa jenenge? Bentuk kepribadian seseorang ya Kang. Iya, ya? betul. Nah, makanya akhirnya tak rasakno angkat-angkatan sing jenengan tangani itu akhirnya kemudian punya ikatan secara emosional lebih kuat. Ngono lho ya. Jadi enggak sekedar dadi aktor bagus yang panggung, ideal apa individualis bukan ngono ya. Mungkin ya jadi begini Mas Abdul Semut ya. Saya mungkin ingat dulu waktu di Tretes ya, waktu di Plokoto itu Mas. Angkatan sampean itu ya. Orangnya sangar-sangar kan, Mas Taufik sangar kayak gitu. Mas Bowo sangar ya kan. Backgroundnya. Tapi ketika kita jadi sadar betul, kita bisa nangis bareng ya kan. Kemudian ya sesuatu yang nggak bisa kita wakili dengan kata-kata waktu itu teman-teman. Tapi Kang artinya jenengan apa wek Bang? Hati-hati nyantai Kang. Artinya jenengan ketika nggawe pola itu sebenarnya alasannya sampean juga mensikapi persoalan yang neng gone masyarakat umum ya. Artinya kok iklim teater kampus Kang ya. Sing gak duwe ikatan emosi kuat ngono Pak. Iya, jadi sampai enggak cuma waktu latihan alam juga, waktu setiap kita pentas itu mereka pasti nangis bareng. Nangis bareng mesti, saya ingat. Pentas pertama inaugurasi, wah, dapat penampilan terbaik, nangis kabeh. Aku ya lucu waktu itu. Lapo nangis kabeh. Lapo kok nangis kabeh? Nah, akhirnya iya Kang ya, aneh ya. Berarti artinya Kang setelah jenengan masuk di teater kampus Untak, teater Kusuma Untak itu kalau dihitung ngomong tentang prestasi berarti ono satu perubahan ya Kang ya. Signifikan ya. Salah satunya kan jenengan pinginnya mengangkat status teater kampus dengan teater umum itu seimbang. Dan itu ternyata terbukti kan. Ya, alhamdulillah. Terbukti kan. Karena di mulai awal
tahun 95 kalau nggak salah kan ya. Sorry 94. 94 Untak salah satunya teater kampus yang berani mengadakan kegiatan pentas tunggal. Karena teater kampus dulu mereka bisa mau pentas ketika ada acara, undangan-undangan. Itu ada acara apa, festival apa, festival. Enggak pernah berani mengadakan pentas tunggal. Memang menghasilkan karya yang dilihat orang banyak. Nah, Kusuma 94 itu pernah. Arena waktu itu. Oke. Ya. Saya nulis sendiri, saya yang nyutradari waktu itu. Sama yang main banyak teman-teman 94 ya. Sama aku artistik kan. Artistik ya. Gitu. Nah kan ketika itu baru kali pertama pementasan teater membuat buklet. Yo, nggak ingat. Meskipun arena itu tulisan tangan, saya masih nyimpen itu. Saya masih enggak kan? Tulisan tangan, gambar tangan ini arena. Sampulnya kuning karena apa? Saya nyimpen di rumah itu. Kadang-kadang saya lihat. Tapi dalamnya bukan tulisan tangan, hanya yang tulisan tangan covernya saja, covernya. Waktu kan belum ada komputer. Tuh, terus kemudian tahun 95 ketika ada Peksiminal Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional di ITS, regional di ITS. Waktu itu kita ikut, kita dapat juara 3. Judulnya Bayang-Bayang. Oh, ya. Bayang-Bayang itu yang itu Kang ya, yang pembantu membunuh tuannya kayak Kang ya. Wih. Semi ludruk ya lo. Semi ludruk. Nah, itu main aku tuh. Main ya, karena iya aku tadi setan ya, Tadi setan. Nyikapi politik juga saat itu. Iya betul. Nah, ini karena masih pengalaman pertama nomor 3 ya saya kira alhamdulillah sudah luar biasa lah. Bagus, karena sebelum itu belum pernah dapat teater Kusuma. Terus kan waktu itu gawe teater sing sampean duwe bayang-bayang itu kan konsepnya meh koyo to Le. Karena mungkin sampean nonton itu apakah sampean gawe karena sikap penetrasi pemerintah Le Orde Baru waktu itu. Kan itu koyo ceritane kan bagaimana seorang pemimpin yang enggak iso dilengser ngono kan ya. Pemimpin yang enggak bisa dilengser dan dia ketika sudah tua ketakutan sendiri dengan dosa-dosanya. Ya, karena khawatir malah dia kepala desa kan waktu itu dia yang enggak pernah diganti, berkuasa terus sampai dia takut kalau nanti justru anaknya yang menggantikan dia itu. Oke. Dia. Nah, waktu itu jenengan inspirasinya Kang. Penetrasi sebuah negara juga kan. Contoh enggak ngono. Amin waktu itu enggak wani saya ngomong ngono. Ya, kita kan ke desa waktu itu. Nah, pemerannya Mas Indra itu senior bener saya itu. Tahun berapa? Tahun 90 Mas Indra. Cuma saya wis masih kayak wong tua wis cuek aja karena memang itu salah satu keberhasilan kita. Jadi meskipun kita muda, kalau anggota kita orang tua wis demi tujuan kita harus bisa paling tidak memberikan lah kepada mereka, gak usah sungkan-sungkan. Isin-isin malah gak iso kegarap. Iya. Bahkan waktu kita nggarap Parade Paranoia, saya ingat waktu nggarap Parade Paranoia untuk Big Band kampus, itu kan saya nggak bisa musik, tapi saya nangani pementasan dari UKM kolaborasi dari UKM musik, UKM karawitan, paduan suara, teater ya waktu itu ya. Tari Bang. Sama band musik. Oke. Aku cuek karena aku wis PD-nya memang harus dibesar-besarkan. Bahkan sampai Mas Eko Sumardiono yang angkatan musik tahun 93. 5 dah. Mas Eko 95 waktu itu. Tak suruh, saya belumnya belum tahu. Jadi ada anak UKM musik yang lebih senior dari Mas Eko, gurunya Mas Eko. Waktu itu tanya, "Mas Jat, iki diiring musik apa?" Aku njaluk kayak gini, Mas. Saya Mas Eko sama Nuri Mas Eko. Mas Eko langsung drop. Saya enggak tahu waktu itu. Ojo Mas Eko. Mas Eko saya, biar nanti yang lain bisa ikut masuk. Nah, setelah itu Mas Eko bilang, "Cek, kon ngawur iku guruku yang musik seniorku iku. Aku dikon ngajar lo gak ngajari." Cuma inspirasinya kayak gini. Soalnya aku kan gak iso musik, aku pengine
iso ngomong suasana tapi gak mewujudkan musik. Nah. Sampai seperti itu ya saya enggak tahu. Nah, kalau saya kan wis cuek bebek kan itu kan. Terus terlalu pede kan gitu kan. Arabe pedot kan. Enggak, alasannya bukan gitu, Bang. Alasannya bahwa kenapa toh sing enom kok dikasih kepercayaan memimpin sing lebih tua usianya karena jenengan sing menguasai, lebih menguasai. Artinya kan begitu toh. Pengalaman dari pengalaman ke sana. Terus kembali lagi ke tahun 97 kita ikut lagi peksiminal kan waktu itu. Peksiminal akhirnya kita alhamdulillah lolos mewakili Jawa Timur. Mewakili Jawa Timur. Nah. Yaitu dialog kamar mandi. Ya, dialog kamar mandi. Tapi sebelum kita ikutkan itu kan kita sempat pentas di festival teater mahasiswa. Tahun 97. Nah, setelah Untak tahu ada gaungnya, ketika ada festival teater mahasiswa kita diikutkan. Sementara tahun-tahun lampau sebelum jenengan turun itu anu kan ya, teater Kusuma, teater kampus khusus umumnya anu ya, apa gaungnya tidak begitu anu ya. Karena waktu itu kan apresiasinya kan musuhnya ternyata kan dengan teater-teater umum Iya, betul. Ya kan? Terus pas di anu kan, di dalam pertunjukan teater jenengan sing tak kira menarik apa kan? Jenengan menarik. Apa yang peksiminal itu kan? Dialog kamar mandi itu kan? Di samping itu juga Merdeka. Mas Abdul semua tidak tahu Merdeka ya. Tahun 2010 kita pentas. Merdeka yang ndi to, Kang? Wah, makane sampean niku topo waktu itu. Aku sempat tua. Setelah saya keluar dari Untak itu, setelah saya kerja, saya kan masih menyempatkan diri untuk berkiprah di teater. Di teater itu teater mana, Kang? Teater Kusuma. Iya, atas nama monolog saya sendiri atau atas nama FK3. Disupport sama teman-teman teater Kusuma. Jadi meskipun saya sibuk kerja jadi buruh pabrik, ya kan, saya nyematkan pentas, monolog dialog sepenggal cinta. Itu dipentaskan waktu ulang tahunnya teater Kusuma, terus sama Mas Marcel, sekarang yang jadi dosen di Kupang. Di Kupang, di Timur. Dipentaskan di Dewan Kesenian Surabaya. Saya pentas, saya itu udah kerja itu tahun 2005 kalau nggak salah. 2002 kalau nggak salah. 2002 iya, saya pentas itu. Dalam acara apa, Kang? Pentas sendiri. Oh, kayak pentas tunggal gitu. Iya. Wih. Teman kerja saya tak ajak lihat. Komennya ngerti komennya? Apa, Kang? Mukok lah. Apa, Kak? Kok iso ngomong ya, heran lihat waktu itu kan saya monolog dialog sepenggal cinta kan saya pentas pakai ayam mati. Ya ayam mati, ayam disembelih iya, maksudnya. Ayam disembelih. Iya. Saya ajak berdansa, saya ciumi, saya setubui. Terus saya bunuh, saya pincang-pincang terus tak lemparkan ke penonton. Oh iya, Kang. Masa karo, Kang. Ada itu videonya. Itu tahun 2001, 2002 kalau nggak salah. Keren. Saya sudah kerja itu. Bagaimana saya menyempatkan waktu setelah kerja tetap latihan untuk pentas. Saya latihannya di rumah sendiri. Oh iya, Kang. Ya, tapi ketika mau musik, mau apa, baru saya ke Untak waktu itu. Kemudian setelah kerja, saya masih pentas dengan anak-anak Jaguar. Masih, tapi ya puisi. Cerbus ya. Terus kemudian tahun 2010 di Disnatalisnya Kusuma FK3 mau nampilkan. Teman-teman tak ajak yang tua-tua, Mbak Ita, Mas Senek, Parto. Wih. Apa saya? Pentas Merdeka. Merdeka itu cerpennya Putu Wijaya. Cerpennya Putu Wijaya. Itu setelah habis Disnatalis saya sama anak-anak suruh latihan di rumah. Pokoknya latihannya di rumah saya kalau mau. Saya pakai SLB itu. Setelah itu selesai pementasan, ada acara tribute to Wes Rendra.
Tribute to W.S. Rendra. Tribute untuk Kompetisi teater Indonesia. Diikuti oleh 46 grup teater kalau nggak salah. Surabaya. Indonesia. Nah, waktu itu Mas Kamto, Ajek, ayo delok no. Tapi digarap meneh. Waktu itu kan saya garap realis karena memang keterbatasan saya. Oke toh, melok daftar. Kita ikut. Kita garap lagi realis dan kontemporer. Kontemporernya saya serahkan Mas Kamto, menyutradaranya. Kalau realisnya saya. Kita gabung. Alhamdulillah saya jadi aktor terbaik nasional di KTI itu. Terus grup teater Kusuma, FK3 lah, FK3 Forum Komunikasi Keluarga Kusuma. Jadi grup terbaik juga. Jadi jurinya tidak bisa memutuskan. Jadi waktu itu ada 3 yang menjadi teater terbaik. Teater kita yaitu FK3, teater Doron punyanya Mas Dodi, Doyan Rondo. Sama teater mana itu? Sidoarjo. Punyanya Mas Herin atau teater apa? Teater terbaiknya 3 orang. Terus kemudian aktor terbaiknya kebetulan saya. Itu tahun 2010 loh, masih PNS, masih kerja saya itu. Bisa aja ya Kang ya. Oh, masih bisa. Terus Kang setelah itu Kang? Nah, waktu itu saya latihan minta selalu dijemput sama Mas almarhum Sira. Karena saya sudah capek dari kerjaan itu sudah capek, jadi selalu dijemput saya waktu itu. Tahun 2010. Kemudian tahun 2011. Kalau enggak juga 11. Kan masih pentas di Solo. Diundang sama Mas almarhum Bibit. Joko Bibit. Teater Ruang. Jadi setelah pentas Merdeka itu di ulang tahun Kusuma lagi saya disuruh nampilkan. Akhirnya tampilkan dialog kamar mandi. Dulu. Iya, waktu itu kan sampai enggak delok sampai niku dulu. Wih, berarti tahun 2000 dialog kamar mandi yang sangat sudah begitu lama. Iya. Itu kan lagi 2000. Versi yang beda. Iya. Yang jadi ibu istri saya. Tak ajak main. Yes. Ada foto-fotonya. Sip. Keren. Anak saya 3 tak ajak kecil-kecil. Waktu main tak suruh lihat saya sama istri saya main. Enggak tahu kok mau istri saya. Saya enggak pernah mau. Dan ngerti lah. Ya. Tapi saya nggak bisa dapat anak laki-laki waktu itu. Akhirnya yang jadi sosok-sosok itu perempuan semua. Yang jadi sosok. Gini. Nah, terus waktu itu ada undangan dari Mas Joko Bibit. Saya tampilkan dialog kamar mandi itu juga. Tapi aktornya tak ganti. Istri saya sudah nggak ikut. Yang perempuan sudah tak ganti laki-laki. Golongannya Mas Pinky itu. Oh. Nah, loh, pentas nasi Solo ke Mas Abdul Himon. Terus Kang mari ngono Kang. Nah, setelah itu terakhir saya yang dapat prestasi ketika nangani Jaguar kemarin tahun 2018. Opo Kang? Kebetulan waktu itu Depak Indonesia pusat mengadakan lomba seni budaya. Ada lomba hadra, ada lomba teater, ada lomba musik nasid. Teaternya diwakili oleh teman-teman Jaguar. Waktu itu kita belum tahu kriterianya. Saya sempat ikut main sama orang-orang tua, tapi ternyata dibatasi pesertanya itu mahasiswa. Proses saya sudah tengah jalan, akhirnya berhenti. Akhirnya kita ngajak link kita, anak-anak teater PIN itu kita ajak. Judulnya Tragedi Kenongo Arum. Tragedi Kenongo. Nah, yang garap yang naskahnya Mas Ilung. Oh, naskahnya Mas Ilung. Alhamdulillah dapat nomor 2 terbaik se Indonesia. Terusan ono neh Kang, sing istimewa kopean iki. Kan mau yo ngantek 2011, 2011 Kang yo atau 2000 berapa? Sing terakhir. 2018. 18 artinya jenengan masih berkecimpung nang teater, dunia teater. Tiba-tiba
jenengan terlibat pada sebuah penggarapan film. Gue jenenge kuwi Debu Muara. Ya tetap walaupun tetap sing garap itu tetap Kang Ujang yang masih punya hubungan secara organisasi dengan jenengan yaitu Teater Jaguar lah, Yayasan Jaguar ya film itu. Walaupun nama perusahaannya beda Kang ya, Ada. Pabrik Cerita ya. Terusan alasannya apa memang anu Kang? Kenapa kok tiba-tiba soko panggung, teater panggung kemudian menuju film dunia layar lebar piye Kang? Apakah itu juga satu alasan rapopo Kang? Menurut jenengan piye? Jadi Kok ngono pilihan itu? waktu SMA dulu kan Ika juga pernah ikut drama remaja. Mas Ujang televisi pernah. Oh, tapi televisi maksudnya. Ya, televisi. Terus juga ketika Mas Ujang bergerak di bidang film, kan dia juga banyak job-job untuk membuat film-film dari instansi-instansi. Saya pernah juga diajak di Negeri Impian Berkabut. Pentasnya di Wonosobo ya, shootnya di Wonosobo. Lokasinya ya, Kang, ya. Di Wonosobo. Terus kemudian Debu Muara. Saya tidak tahu kenapa Mas Ujang kemarin ikut saya karena ternyata kalau menurut ceritanya Mas Ujang almarhum, dia lihat Facebook saya. Dia tertarik dengan ketika saya waktu main dialog kamar mandi. Tertariknya bab apa Kang? Gondol tadi itu. Oh. Face-nya itu. Kan beda ya. Kok banyak yang ngomong kemarin waktu saya main Debu Muara itu nggak sama sekali sama saya. Beda ya. Bahkan pangling semua. Makanya koyo kejiwaannya luar biasa gitu loh. Karena ini yang sing diakono Kang, di film di Debu Muara mau sampean kan teater panggung, aktor teater panggung. Tiba-tiba sampean melu di melu ning nggone penggarapan film. Ya otomatis estetika pembuatan film karo teater itu beda. Teater karo film itu beda. Yeah. Lah jenengan ning kono ngambil dikasih peran itu sebagai orang yang punya keterbelakangan mental. Ya, kok jenengan kok yo nrimo peran itu? Alasannya sampean lapo gitu. Wong teater panggung menuju teater layar lebar, peran dadi wong keterbatasan mental. Lho, piye? Alasannya lah kok. Sebetulnya enggak ada perlu alasan itu. Ayo, ora. Ketika saya ditawari tantangan selalu saya oke. Saya enggak ngomong istri saya dulu waktu itu. Jadi enggak ada alasan. Ketika saya disuruh ditawari, saya langsung ya gitu. Saya kan suka tantangan. Sama dengan di Wonosobo itu, ya wes siap. Padahal agenda saya cukup padat waktu itu. Tapi alhamdulillah bisa saya atasi. Nah, banyak yang mengira dulu karena aktor-aktornya banyak yang dari teater, wah ini nang dari teater elektronik atau apa. Aktingnya sulit karena terlalu dibesar-besarkan kalau di teater. Ya alhamdulillah ternyata kan kemarin enggak seperti itu hasilnya. Ya katakanlah hampir sudah seperti natural. Ya dari penjiwaan kita. Ya dari penjiwaan kita. Nah, kok jenengan juga nerima peran apapun lah ya kan. Iya. Anggapan itu kan ekstrim gitu kan perannya kan. Gue idiot banget gitu loh Kang. Itu bahkan saya gundul itu berkali-kali. Setiap mau syuting saya gundul. Mau syuting tak pelontos, bukan gundul, pelontos karena harus selalu licin. Karena kan ada keterbelakangan mental itu memang yang tidak punya bisa tumbuh rambut. Tuh, kan sampai referensinya jenengan karena jenengan punya pecah-pecah kabeh. Ya. Karena jenengan gara-gara punya sekolah LSB itu kan. Salah satunya ya, bisa lihat gitu. Cuma banyak dukungan juga dari Mas Ujang kalau ada yang nggak cocok. Kan semuanya dibebaskan. Dibebaskan ya apa. Jadi seperti itu. Tapi pas Kang, pas sampean milih jangan pamilih menjadi aktor orang yang punya keterbelakangan mental, kemudian itu disuguhkan dengan Debu Muara yang semarak dengan banyak persoalan, apakah jenengan juga punya satu referensi bahwa ini suara bahwa wong keterbelakangan mental sebagai manusia kelas kedua itu mesti kudu punya sesuatu. Sampai mikir ngono perlu dilihat orang, perlu jadi persoalan. Wong idiot itu perlu diwacanakan, khususnya di Indonesia ngono lho. Sempat duwe mikir ngono barang. Ya, pernah. Kebetulan kan keluarga kita juga akrab dengan orang-orang keterbelakangan mental, ya kan? Sejak tahun saya keluar SMP. Keluar SMP itu berarti tahun 90 kalau nggak salah ya. Tahun 90. Keluarga saya mendirikan yayasan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, anak sekolah luar biasa waktu itu. SLB. Kebetulan kakak kan juga
dia ambil kuliah pendidikan di jurusan itu. Nggih. Waktu itu nyari sekolah SLB itu sulit sekali. Sulit memang. Terus akhirnya saya juga nggak tahu kenapa bapak saya dulu kok akhirnya ingin mendirikan SLB. Mungkin yang pertama mungkin ya di rumah. Bukan. Enggak, Kecamatan Taman. Satu-satunya ya Kang ya? Iya waktu itu. Waktu itu ada 2 sih sebetulnya di Ngelom, cuma nggak berkembang. Nggak. Karena memang jarang sekali yang memperhatikan SLB kan waktu itu. Nah waktu itu Bapak ingin mendirikan biar anaknya bisa punya aktualisasi dari pendidikannya mungkin ya. Jadi daripada ikut orang lain, kita mengorbankan rumah kita buat jadi sekolahan. Itu. Nyari murid sulit. Jangankan orang lain, orang tua waktu itu kalau punya anak keterbelakangan mental atau berkebutuhan khusus itu malu. Sungkan, izin gitu, malu. Kita datang ke satu-satu, kita jemput, kita ajak sekolah waktu itu. Tapi alhamdulillah lambat laun 5 tahun sudah mulai bisa menerima orang-orang tua itu. Bahkan orang-orang tua yang punya anak kebutuhan khusus yang sekolah di saya itu jadi keluarga juga. Karena setiap hari ketemu, ya kan, saling punya perasaan yang sama, keterbukaan, terus kemudian dia juga arisan. Sama sekarang jadi keluarga. Dan alhamdulillah tahun 2000 kita sudah bisa pindah sekolahannya di gedung sendiri. Sudah nggak di rumah lagi. Dan alhamdulillah juga guru-guru yang mengabdi termasuk kakak saya juga diangkat menjadi pegawai negeri. Ya dari sekolahan itu. Ya bahkan kakak saya itu yang pegawai negeri yang kerja di rumah sendiri. Ya bahkan yayasannya ikut bapak. Ya, kerjanya dengan kita. Nah, setelah bapak meninggal itu diserahkan ke saya sebagai ketua yayasannya. Ya kalau kepala sekolah masih tetap kakak yang ngelola teknis sekolahan tetap kakak saya yang nomor 2. Terus Kang, saiki ternyata Kang, nonton jenengan punya aktivitas yang jiri ini sangat luar biasa. Weh, nek ning gone ku jenenge Superman. Weh keren. Lah ning kono le jenengan itu kan saiki yo keluarga. Yo duwe anak bojo, ya toh. Yo duwe maratuwa, ya toh. Lah ketika jenengan terusan kok di mantu, di anak, di bapak, di bojo modele koyo ngene iki piye le? Mereka piye le? Piye le? Keluarga iki le. Mertua saya kemarin tak ajak lihat gala premier ya. Sing jenengan gendeng di mobil itu waktu pulang. Ketawanya nggak berhenti sampai rumah. Jadi setiap saya muncul katanya selalu tertawa gitu. Kalau dulu lihat Benyamin sekarang lihat Binjat ya. Ngowo ya katanya, enggak tahu kenapa. Terus Kang. Artinya bojo anak juga menerima dengan konsekuensi yang apapun sing ono-ono. Tapi ya nerima ya apa meneh. Piye terusan kuwi? Ya biasa. Cuma anak saya tak ajak lihat enggak mau waktu itu. Karena dia sudah lihat trailer-trailernya di Facebook dan terus dia tanggapannya piye Kang? Ya macam-macam ya. Ya cuek, enggak ada tanggapan dari anak. Penjelasan piye gitu ya. Nah, ya cuma anak saya yang kecil itu sing ngilokno aku. Aku gendeng ini ayah. Gendeng ayah. Gila dulu bapake ngono. Oke. Berarti artinya di keluarga juga Kang ya, artinya mereka menerima sing sudah menjadi satu apa ya Kang gitu Kang. Artinya jenengan kan masih tetap punya tanggung jawab le. Di kerja kanggo urusan golek duit, di kanggo menyalurkan hobi, macam-macamnya Kang ya. Iya, yang penting kan kebutuhan anak tetap tercukupi itu kan. Kebutuhan anak bojo ya jelas ini. Saiki Kang, sing anggapan sebagai terakhir lah, anggapan gitu. Setelah begini banyak perjalanan jenengan neng teater le ya kan, koyo-koyo mau pentas latihan sama terusan sebenarnya aktivitas teater kuwi menurut jenengan piye le? Penting ora penting atau apa sebenarnya menurut jenengan dengan nonton kondisi kemasyarakatan ini koyo awake dhewe piye? Jadi itu sih tergantung dari pandangan orang-orang ya, karena pasti enggak semua bisa setuju harus teater, harus ikut teater itu enggak. Karena orang yang enggak suka teater pun ya juga ngapain ikut seperti itu. Cuma menurut saya sebetulnya pendidikan karakter itu bisa dilewatkan dari latihan teater tadi itu. Tapi yang penting bukan cuma sekedar dia instan jadi terkenal jadi artis atau selebriti, bukan instan, tapi perjalanan tadi itu cuma nomor sekian kan, itu nomor sekian. Yang penting kan
Karena apa? Karena saya akui ya dari perjalanan dulu sampai saat ini ternyata dulu itu memang ada hasilnya kalau saya. Karena saya dilatih Jaguar pun juga sangat keras. Yang saya terapkan ke teater Kusuma itu hampir ya seperti yang punyanya saya dapat dari Jaguar. Bagaimana ketika kita latihan harus disuruh menunggu, sabar sampai 1 jam, 2 jam baru mulai latihan. Padahal saya orangnya disiplin. Saya selalu datang jam berapa, suruh datang. Bagaimana kita bisa memecahkan persoalan dengan cepat, ya kan? Meskipun pada waktu itu latihan. Karena sebetulnya ketika kita melatih, disitulah kita yang justru jadi yang dilatih. Iya, karena dia harus mempunyai bisa problem solving yang cepat. Nah, ke depan ini kan kita harus bisa itu problem solving yang betul-betul tepat sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kalau tidak ada perjalanan-perjalanan dari kemarin itu seperti latihan-latihan yang disengaja, itu dari mana kita bisa latihan? Kecuali kita memang sudah harus menerima pengalaman hidup sendiri baru bisa buat latihan. Tapi kalau ada latihan yang disengaja kan di situ kita bisa ambil hikmahnya. Seperti itu. Oke. Nah, sepertinya kaya ngono lah Kang. Suwake lah mesine sing bisa dibaca bersama. Lah ngono ya Kang ya. Muga-muga wawancara tadi omong-omong panjenengan tadi ono faedahe buat semua kawan-kawan Kang ya. Atas waktu dan sembarange ada kurang lebih sepuran sing akeh Kang. Sembah nuwun. Terima kasih. Ngoten Kang. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.